Pernah nggak sih kalian lagi jalan-jalan di Jepang saat bulan Juli? Pas lagi panas-panasnya itu, mushi atsui istilahnya. Panas yang lembab dan bikin gerah. Terus kalian mampir ke konbini atau supermarket buat cari minuman dingin. Pasti kalian bakal lihat deretan kotak hadiah ochugen yang disusun rapi banget. Ada jus, bir, sampai sabun mandi. Semuanya dibungkus cantik sekali. Pernah terpikir nggak dalam hati? Orang-orang yang antre beli itu benar-benar pengen memberi atau cuma karena merasa harus? Karena ada aturan tak tertulis bernama giri yang terus membisik di telinga mereka. Jujur aja, kadang kita melakukan sesuatu bukan karena hati kita tergerak. Kita melakukannya karena tradisi bilang begitu. Karena nggak enak kalau nggak melakukan. Nah, hari ini aku pengen kita ngobrol mendalam soal itu. Soal beban yang kadang nggak kelihatan, tapi terasa berat banget di pundak kita semua. Tahu nggak, cerita soal giri atau kewajiban sosial ini sebenarnya sudah ada sejak lama banget. Kita bicara soal zaman Yayoi, ribuan tahun lalu. Bayangkan, para petani di sawah-sawah kuno. Mereka itu hidupnya saling tergantung banget. Pas musim tanam atau panen, nggak mungkin satu keluarga kerjain semuanya sendiri. Jadi, mereka saling bantu. Tapi, ada satu aturan tak tertulis di sana. Kalau aku bantu kamu sekarang, besok-besok kamu utang bantuan ke aku. Ini yang jadi cikal bakal giri, semacam janji bisu untuk membalas budi. Sampai sekarang, gema dari sawah-sawah itu masih ada di kotak ochugen, seibo, atau bahkan kartu ucapan tahun baru. Coba bayangkan, seorang selarimen di Tokyo, capek banget baru selesai lembur. Tiba-tiba rekannya nawarin diri buat gantiin shift dia karena ada urusan keluarga. Harusnya kan seneng ya. Tapi di dalam hati, si selarimen ini pasti mikir, aduh, nanti aku harus balas apa ya? Gimana cara bayar budinya? Rasa ingin membalas ini bagus. Tapi kalau terus-menerus jadi beban, lama-lama rasanya melelahkan juga. Kalian pernah merasa gitu nggak? Di mana niat baik orang lain malah bikin kita merasa berutang. Di Jepang, ada konsep yang namanya wa atau harmoni. Nah, giri ini semacam benang yang menjahit harmoni itu supaya nggak berantakan. Sejarahnya panjang loh. Dari zaman samurai, ada istilah go-on dan hoko. Soal kesetiaan total antara bawahan dan atasan. Terus masuk lagi aturan-aturan etika zaman Edo yang bikin semuanya jadi sangat teratur. Memang sih, di kota besar kayak Tokyo atau Osaka, giri ini yang bikin hidup jadi teratur. Semuanya berjalan sesuai jadwal, kayak Shinkansen. Tepat waktu, bisa diandalkan, tapi ya itu, jadwalnya kaku banget. Nggak boleh meleset sedikit pun. Hubungan antar manusia jadi kayak sudah ada skripnya. Kita tahu kapan harus membungkuk, kapan harus bilang terima kasih, dan kapan harus ngasih hadiah. Tapi ya itu pertanyaannya. Kapan melakukan hal yang benar mulai terasa kayak beban daripada sebuah bantuan? Kita semua pengen punya hubungan yang tulus kan? Hubungan di mana kita saling dukung. Karena kita memang peduli. Bukan karena ada aturan yang mengharuskan kita melakukan itu. Di Alkitab pun sebenarnya ada sisi menarik soal ini. Tentang gimana manusia itu memang haus akan hubungan yang mengalir secara alami. Bukan karena dipaksa oleh hukum atau tradisi. Nah, ini bagian yang paling bikin pusing. Ada chugen, seibo, terus ada lagi okaeshi atau hadiah balasan. Kalau ada yang kasih kado pernikahan, kita harus kasih okaeshi. Kalau ada yang kasih oleh-oleh, kita harus balas lagi. Belum lagi kartu nengajo, yang kadang kita tulis cuma karena nggak enak kalau nggak ngirim. Tahu nggak fakta uniknya? Ada yang bilang pengeluaran tahunan orang Jepang untuk hadiah itu hampir menyamai pengeluaran orang Amerika untuk urusan sengketa hukum. Bayangkan, harmoni itu ternyata ada harganya, dan harganya mahal banget, baik secara uang, waktu,
maupun energi mental. Kita terjebak dalam lingkaran yang indah tapi melelahkan. Analogi gampangnya kayak kalender hadiah musiman yang terus berputar setiap tahun. Bagus sih kelihatannya, tapi pernah nggak kalian membayangkan gimana rasanya kalau kita memberi sesuatu tanpa ada catatan kecil di kepala soal apa yang bakal aku dapat balik? Atau kapan dia bakal balas? Rasanya pasti plong banget ya, bebas gitu. Kalau kita bicara soal giri, nggak lengkap kalau nggak bahas Valentine. Ini menarik banget. Di rak-rak supermarket, kalian bakal lihat giri Choco. Coklat yang dibeli massal buat dibagikan ke rekan kerja atau bos. Ya, sekedar formalitas supaya hubungan di kantor tetap aman. Tapi di pojok lain, ada Honmei Choco. Coklat yang dibungkusnya pakai hati, dipilihnya teliti, dan kasihnya pun dengan perasaan deg-degan. Bedanya kerasa banget kan? Satunya karena harus, satunya karena mau. Masalahnya, dalam hidup sehari-hari, kita sering lebih banyak kasih giri daripada Honmei. Kita sopan, tapi nggak personal. Kita hadir secara fisik, tapi hati kita nggak di sana. Ada rasa hampa yang muncul saat semua tindakan kita cuma sekedar formalitas. Disinilah ada satu nilai yang aku pelajari. Kebebasan untuk memberi tanpa hitung-hitungan. Sebuah kasih yang nggak nyatet skor atau siapa utang apa ke siapa. Coba deh ingat-ingat, dalam lingkaran pertemanan kalian, seberapa sering sih kita bertindak murni dari hati tanpa ada embel-embel giri? Mungkin kalian mikir, ya terus gimana? Masa kita berhenti melakukan giri, nanti malah berantakan dong hubungannya. Memang benar, harmoni itu penting banget di budaya kita. Tapi, mungkin ada cara lain untuk menjaga harmoni itu tanpa harus merasa terkuras. Coba kita lihat bunga sakura. Sakura itu mekar bukan karena dia merasa berutang pada tanah atau air. Dia mekar karena memang sudah waktunya. Dan dia memberi keindahan buat siapa saja tanpa pilih kasih. Keindahannya itu gratis. Nggak perlu kita bayar pakai kerja keras. Di dalam keyakinanku, ada konsep yang namanya kasih karunia atau grace. Sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, bukan karena kita layak atau karena kita sudah berjasa. Bayangkan kalau hubungan kita didasari oleh itu. Sebuah ikatan yang dibangun di atas pengampunan dan kebaikan yang nggak usah dibeli atau dibalas. Itu yang bikin hubungan jadi segar, bukan malah membebani. Apa mungkin satu pergeseran kecil dalam cara kita memandang giri bisa mengubah hubungan yang tadinya terasa berat jadi sesuatu yang lebih ringan dan tulus? Teman-teman, minggu ini aku pengen ajak kalian coba satu hal kecil saja. Pilih satu momen. Mungkin pas lagi pengen kirim pesan atau kasih sesuatu yang kecil ke teman. Lakukan itu tanpa mengharapkan balasan apapun. Jangan pikirkan soal okaishi. Rasakan saja gimana rasanya memberi secara murni. Di tengah budaya kita yang sangat menghargai harmoni, dan itu bagus banget, sebenarnya ada undangan yang lebih dalam. Undangan untuk masuk ke dalam hubungan yang nggak bikin kita lelah, tapi justru mengisi energi kita. Satu tindakan tulus pada satu waktu. Mungkin selama ini kita sudah terlalu lelah mencoba jadi orang baik menurut standar orang lain. Kita terus-menerus berusaha menyeimbangkan timbangan budi yang sebenarnya nggak akan pernah benar-benar seimbang. Tapi bagaimana kalau ada satu sosok yang nggak pernah minta kamu membalas apa-apa? Yang justru pengen memikul beban itu buat kamu. Kalau kamu merasa sudah di titik jenuh dengan semua tuntutan dan kepura-puraan ini, mungkin ini saatnya untuk berhenti sejenak. Kamu nggak perlu punya semua jawaban sekarang. Cukup ambil satu langkah sederhana. Jujur dengan hatimu sendiri. Dan coba bicara dengannya. Katakan saja apa adanya. Tanpa skrip, tanpa formalitas. God, if you are who you say, reveal yourself. Bagi sebagian orang,
Tuhan itu seperti sahabat bijak yang penuh perhatian, yang setia menemani langkah di saat gelap maupun terang. Mungkin kamu juga merasakan getaran lembut itu di hatimu. Mungkin kamu juga rindu mengenalnya lebih dari sekedar nama. Aku yakin pertemuan itu akan menjadi momen yang sangat indah dan mengubah segalanya. Mari kita berdoa bersama dengan perlahan dan tulus. Tuhan Yesus, saya datang apa adanya. Saya akui segala dosa saya dan memohon pengampunan-Mu yang tak terbatas. Saya sadar bahwa selama ini saya mencoba berjalan sendirian. Hari ini, saya berpaling dari jalan saya yang lama dan dengan rendah hati mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tolonglah saya untuk memahami betapa dalamnya kasih dan anugerah-Mu yang mungkin selama ini saya abaikan. Saya butuh bimbingan-Mu untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbarui pikiran saya agar sejalan dengan kebenaran-Mu. Tuntunlah setiap langkah saya mulai hari ini, agar saya bisa menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu yang mulia bagi hidup saya. Terima kasih, karena Engkau telah mendengar suara saya. Dalam nama Yesus, amin.